Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmalus Sahrul Ramadona dari kelas manajemen J. Saya akan membacakan materi dari matkul Sistem Informasi Manajemen tentang standar operasional prosedur atau disebut SOP. Prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut Shailendra, SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Fungsi SOP ada 5. Yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Dan yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang terakhir, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Manfaat SOP. Menurut Permenpan nomor per 21 Empan 11 2008, manfaat SOP diantaranya yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Yang selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Selanjutnya, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Dan menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dan membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Dan selanjutnya di sini ada arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir dari suatu kegiatan. Selanjutnya konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Selanjutnya konektor simbol, yaitu simbol keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengelolaan yang tidak dilakukan oleh komputer. Dan simbol location, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya simbol manual input, simbol untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol predefined proses, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, printer, printer dan sebagainya. Simbol disk atau online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape
unit simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Dan yang terakhir, simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Di sini ada contoh SOP proses publikasi hasil penelitian, dan contohnya seperti ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting.